Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Tadi kan juga Indonesia ini kan sangat luas, beragam budaya sebagai macamnya ada di Indonesia, suku juga banyak. Nah, di sekolah Nasima kan ada namanya kayak program Jelajah Nusantara ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu bisa dijelaskan kepada kita nggak tentang Jelajah Nusantara, bagaimana Nasima memperkenalkan kepada siswa-siswanya tentang Indonesia dan sebagainya macam yang ada di dalamnya? Ya, jadi itu sebuah kegiatan ya. Jadi karena kita ingin memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang nasionalisme bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam hal ini kita harus anak didik itu harus tahu bahwa Indonesia itu beragam, pluralis gitu ya. Nah, semua ini kita lakukan untuk memberikan tadi dasar pemahaman tentang kecintaan anak-anak kepada Indonesia dengan tatanan atau keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Nah, ini kita lakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pembelajaran di intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan yang kami sebut dengan nama Jelajah Nusantara. Jadi, ini semua dilakukan untuk memperkuat materi pluralisme dan toleransi di setiap mata pelajaran yang disampaikan di Sekolah Nasima, bahkan mengintegrasikan nilai-nilai karakter toleransi ini dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya tentang apresiasi terhadap keberagaman, diskusi, kemudian kerja kelompok, dan lain-lain. Nah, memperkuat penanaman pluralisme atau toleransi dalam pedoman perilaku, tata tertib ini juga kita lakukan. Yang terpenting lagi yaitu menumbuh kembangkan ini semua ini untuk menanamkan rasa kebinekaan pada diri anak, agar mereka tahu bahwa ketika dia nanti berbaur dengan masyarakat itu adalah berbaur dengan beragam komunitas, beragam agama, kemudian beragam budaya dan seterusnya. Nah, Jelajah Nusantara di Sekolah Nasima ini memang kami format dalam rangkaian kegiatan berbagai kegiatan, yaitu misalnya display kelas Jelajah Nusantara atau kami sebut dengan nama DKJN. Jadi DKJN ini mewujudkan dengan cara mendesain Sekolah Nasima ini sebagai miniatur Indonesia atau Nusantara, Mas Dika, Pak Doni ya. Jadi semua ruang yang ada di Sekolah Nasima ini memang kami beri nama-nama daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau di Nasima itu mulai kita punya PUD, ada daycare sampai dengan SMA itu ada berapa puluh kelas, itu semuanya adalah bernama wilayah yang ada di Indonesia, misalnya Jakarta, Bandung, Semarang, tentu Banyuwangi, Makassar, Kupang, Tebing Tinggi, bahkan mungkin orang yang tidak pernah mendengar namanya itu ada di Nasima, misalnya tentang Lubuk Linggau, kemudian Tebing Tinggi, Kutai, Wamena, dan seterusnya. Dan setiap ruang yang kita beri nama itu kita tata dan kita hias, kita display, baik itu display 2 dimensi maupun 3 dimensi itu sesuai dengan nama ruang tersebut. Dan ini adalah kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, kalau nanti anak Nasima ini masuk mulai dari PUD sampai dengan dia keluar SMA, berarti dia sudah menjelajah ke berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami menyebutnya adalah miniaturnya Indonesia ya di Nasima ini. Dan bahkan miniatur nama-nama ruang ini sebagai miniaturnya Indonesia ini pernah mendapatkan rekor muri bahwa Sekolah Nasima adalah sekolah pertama yang menggunakan nama-nama di Indonesia ini sebagai nama ruang. Ini kami berikan dalam upaya untuk memberikan pendidikan nasionalisme kepada anak-anak. Selain itu, kami juga memfasilitasi dengan PLJN. PLJN itu adalah pengenalan lingkungan jelajah Nusantara, di mana semua peserta didik ini kita fasilitasi untuk berinteraksi dengan keberagaman yang ada di sekelilingnya. Tentu ini kita sesuaikan dengan tingkat kelas mereka, mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, untuk menggali
berupa keragaman geografi, profesi, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bahkan untuk yang anak TK itu berarti ada di sekitar kota Semarang ya, karena skup mereka kan lebih kecil. Kemudian untuk SD itu agak melebar Semarang dan sekitarnya, kota-kota yang di sekitarnya. Kemudian untuk SMP itu sudah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Kalau SMA itu sudah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan untuk SMP dan SMA juga kita kirimkan ke luar negeri karena untuk memberikan pemahaman bahwa sebagai masyarakat Indonesia itu adalah bagian dari masyarakat global. Dan mungkin tidak hanya sekedar untuk yang SMP SMA itu tidak hanya sekedar untuk piknik gitu ya, bukan, tetapi mereka adalah stay atau live in di suatu daerah, di suatu tempat yang unik di Indonesia untuk menggali potensi budaya yang ada di situ. Misalnya SMA itu keluar Jawa, ke Minang, ke Batak, ke Dayak, di sana mereka stay kurang lebih 5-6 hari untuk betul-betul berbaur dengan masyarakat yang ada di sana, kemudian berinteraksi dengan masyarakat di sana, belajar tentang potensi alam, budaya, dan seterusnya, sampai mereka akhirnya mampu mengekspos atau menciptakan karya-karya yang mereka dapatkan dari ketika mereka sudah live in atau stay di satu daerah tersebut. Ini saya pikir bisa memperkaya wawasan budaya mereka bahwa Indonesia itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Wow, luar biasa banget ya, Bu. Nah, ini aku tertarik banget nih, pengen tahu. Itu kan yang diajarkan kepada anak-anaknya dari siswa PAUD sampai SMA. Tapi kan anak-anaknya juga nggak terlepas dari orang tua di rumah juga kan untuk mengajarkan toleransi. Nah, gimana sih pendekatan sekolah Nasima kepada orang tuanya? Kan berarti Nasima juga memberikan pemahaman kepada orang tua nih ketika ingin memberikan pengajaran terhadap anak-anak. Pendekatan Nasima kepada orang tua siswa itu gimana? Ya, jadi kami memiliki tradisi, Mas Dika, Bu Dina, dan Pak Doni. Di awal tahun itu memang kami ketemu, pertama kali justru kami ketemu itu dengan orang tua murid, tidak dengan anak-anak dulu. Untuk memberikan pemahaman kepada mereka, oh ini loh program Nasima tuh seperti ini. Jadi Nasima framework-nya tuh, visi misinya tuh seperti ini, itu kita sampaikan. Kemudian minimal program kerja selama 1 tahun, itu kita sampaikan juga kepada orang tua murid, dan bagaimana orang tua murid itu ikut terlibat untuk bersama-sama membarengi sekolah ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi kita lakukan itu melalui kegiatan pertama open house, kemudian melibatkan orang tua murid itu dalam berbagai kegiatan di sekolah Nasima. Baik itu bisa parenting class, kemudian expo budaya. Jadi kami setiap tanggal 17 Agustus itu kan ada upacara bendera. Itu setelah itu tuh kita pesta. Kecuali di masa pandemi kemarin ya, karena pandemi jadi akhirnya kita tidak bisa melakukan itu. Kita pesta dalam tanda petik, pesta budaya Nusantara di seluruh Indonesia itu blek di Nasima. Artinya apa? Setiap kelas yang ada orang tua murid, guru, dan siswa ini menampilkan pameran sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bahkan orang tua murid ini juga rela hati untuk ikut bersama dengan kami itu memakai baju adat seperti yang kami lakukan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi mereka mengekspos masing-masing daerah. Bahkan kerjasama untuk mendisplay kelas seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga kerjasama dengan orang tua murid. Yang karya 3 dimensi, 2 dimensi kan mungkin kami sulit untuk mendapatkannya. Ada support dari orang tua murid. Jadi memang kami jalin komunikasi yang baik tentang itu semua, tentang sekolah Nasima pada orang tua murid, dan orang tua murid tuh setuju. Oleh karena itu mereka memilih sekolah Nasima untuk bersama-sama memberikan bekal pendidikan bagi putra-putri mereka. Gitu. Jadi cocok dengan visi misi, model pembelajaran, framework-nya sekolah Nasima itu orang tua murid itu senada dengan kami. Kira-kira begitu, Mas Dika. Jadi memang orang tua juga sudah dilibatkan dari awal, bahkan di programnya pun kayak tadi program 17-an, orang tua juga ikut terlibat di dalam. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.